sekalian, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian itu sehat-sehat semua? Semoga semuanya sehat-sehat dan jangan lupa berdoa. Di sini kita akan jumpa dengan pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi baru, yaitu memahami dan menciptakan cerita fantasi. Yang perlu kita ketahui dari sini yaitu apakah cerita fantasi itu, bagaimana ciri-cirinya, apakah jenis-jenis cerita fantasi itu, dan bagaimana unsur-unsur pembangun dari cerita tersebut. Maka kita akan membahas satu persatu. Cerita fantasi adalah suatu cerita fiksi yang di dalamnya mengandung unsur imajinatif dari sang penulis. Dalam cerita fantasi tersebut, kejadiannya sangat tidak mungkin bisa terjadi di dunia nyata dan akan terlihat biasa saja. Baik itu dari segi latar, tokoh, atau dari kejadian yang ada di dalam cerita teks fantasi, maka murni karangan ini dari sang penulis. Tujuan dari teks cerita fantasi yaitu membuat sang pembaca seolah-olah ikut masuk dalam dunia imajinatif dari sang penulis. Jadi, dari sang pembaca juga akan ikut mengembangkan imajinasinya tersendiri. Sedangkan ciri-ciri teks cerita fantasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ide cerita yang terbuka. Ide cerita yang ada di dalam teks cerita fantasi biasanya tidak mempunyai batasan realita atau kenyataan dan juga bisa dikembangkan oleh sang penulis. Tema yang biasanya dipakai dalam teks cerita fantasi yaitu futuristik, mistik, supranatural, dan yang lain-lain. Sedangkan ciri yang kedua adalah ada keanehan, keajaiban, dan misterius. Cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, keajaiban, dan juga kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Sebagai contoh, seperti manusia yang berbadan singa atau yang lain. Hal ini karena teks dari cerita fantasi yaitu teks karangan cerita yang sifatnya imajinatif atau dari imajinasi yang dibuat dari sang penulis atau sang pengarang cerita. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar. Latar cerita fantasi mempunyai ciri khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwanya memakai berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan juga waktu. Sedangkan ciri yang keempat adalah tokoh yang unik. Salah satu ciri-ciri dari sebuah teks cerita fantasi yaitu adanya tokoh yang sangat unik dan mempunyai keahlian yang di luar pemikiran manusia biasa. Tokoh tersebut biasanya mempunyai kelebihan sendiri yang sangat unik dan juga berbeda dengan tokoh yang lain dalam cerita fantasi tersebut. Sebagai contoh, Doraemon yang bisa mengeluarkan alat-alat ajaib dan dari kantongnya. Sedangkan yang kelima adalah fiksi atau khayalan.
Ciri-ciri dari sebuah teks cerita fantasi yaitu mempunyai sifat yang tidak bisa dilihat, yang berarti fiksi atau khayalan. Karena teks cerita fantasi yang bersifat fiksi atau khayalan, maka cerita fantasi ini tidak akan bisa dinalar oleh pikiran manusia biasa dibandingkan dengan dunia nyata. Sedangkan yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang dipakai dalam cerita fantasi biasanya tidak memakai bahasa yang formal, tapi memakai bahasa yang bervariasi dalam ceritanya. Penggunaan bahasa yang bervariasi atau yang unik akan menarik pembaca sampai akhir cerita dan bisa menghayati apa yang terjadi dalam alur cerita fantasi tersebut. Dan yang berikutnya mengenai jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita ini, semua yang ada pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan adalah berisi tentang cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tapi masih memakai nama-nama dalam kehidupan nyata, memakai nama tempat yang sama pada dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Yang kedua, jenis yang kedua, yaitu cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita dibedakan jadi dua bagian, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Yaitu latar lintas sejaman yang dipakai satu masa atau fantasi masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang, atau dikatakan dengan futuristik. Sedangkan latar fantasi lintas waktu adalah fantasi lintas waktu dalam cerita fantasi yang memakai dua latar waktu yang berbeda. Sebagai contoh, masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, masa sekarang dan masa 50 tahun mendatang atau futuristik. Cerita fantasi itu mempunyai unsur yang membangun, yang dikatakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang membangun sebuah cerita fantasi yang pertama adalah tema. Tema adalah merupakan ide yang paling mendasar dan menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Sedangkan yang kedua adalah alur. Alur ini merupakan jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Unsur yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemeran di dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah bagaimana karakter atau sifat dari tokoh itu di dalam cerita. Misalnya, apakah dia baik, apakah dia jahat, atau penolong, atau yang lain-lain. Jadi, bahwa
di dalam cerita itu, bagaimana sifat dari tokoh itu akan dibuat di dalam cerita tersebut. Apakah ditulis secara langsung atau tidak secara langsung. Sedangkan yang berikutnya adalah latar. Latar ini dibagi 3. Ada latar tempat, yaitu tempat terjadinya peristiwa di dalam cerita. Yang kedua, latar waktu. Waktu terjadinya peristiwa itu di dalam cerita. Apakah pagi hari atau malam, atau bisa juga nanti di dalam cerita itu latar waktunya dibuat tersirat, tidak langsung dituliskan tetapi ada. Sedangkan latar yang ketiga adalah latar suasana. Bagaimana suasana yang terdapat di dalam cerita tersebut. Apakah ada di sana kegembiraan, ada kesedihan, atau yang lain-lain. Sedangkan yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi si pengarang di dalam cerita. Di mana si pengarang itu, apakah dia sebagai tokoh atau hanya pengamat? Apabila dibuat di dalam cerita menggunakan kata ganti orang pertama, maka si pengarang di sana menjadi tokoh. Tetapi apabila di dalam cerita itu dibuat kata ganti orang ketiga atau nama orang, maka si pengarang di dalam cerita itu hanya pengamat atau berada di luar cerita. Sedangkan unsur yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh si pengarang melalui cerita tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini melalui video ini. Semoga kamu bisa menyimak dan memahami. Terima kasih. Salam sehat.